Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Mohon izin, saya akan menjelaskan di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait menumbuhkan jiwa kewirausahaan di era digital pada mata kuliah kewirausahaan di era digital. Dengan saya, Bu Diana Putri. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian semuanya meskipun kita by virtual. Oke, rekan-rekan semuanya, seperti yang kita ketahui gitu kan, bahwasanya materi ini sudah saya update di forum gitu kan. Rekan-rekan semuanya bisa cek di sana dan ini saya akan menjelaskan by virtualnya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di era digital di mana itu erat banget gitu kan, sangat erat hubungannya dengan revolusi digital. Semua industri, hampir semua bidang bisnis gitu kan, mereka sudah bergerak dalam bidang IT atau digital. Contoh, ada Traveloka, ada Booking, ada Gosen, ada Google, Dropbox, dan lain sebagainya seperti yang rekan-rekan semuanya lihat dalam layar berikut ini. Nah, contoh juga penggunaan HP dan internet itu juga apa ya sudah sangat tinggi, semakin tinggi gitu kan. Itu juga salah satu contoh dari digitalisasi di era digital itu sendiri. Bayangkan kalau misalnya kita lihat datanya ini semakin naik ya, persentasenya luar biasa. Artinya apa? Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya digital gitu kan. Nah, sehingga dari situ kita bisa konkretkan apa sih sebenarnya entrepreneurship itu sendiri khususnya kalau di bidang di era digital saat ini gitu kan. Entrepreneurship itu rekan-rekan semuanya merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, oh aku lagi butuh apa orang yang bisa bantu mengantarkan makanan karena aku ndak bisa beli makanan secara langsung ada GoSend. Oh, saya butuh nih untuk mengantarkan saya ke kampus ke UT gitu kan. Tapi saya nggak ada motor, nggak ada mobil, ada Gojek, ada Gokar. Oh, saya butuh WiFi untuk akses e-learning saya gitu kan. Ada internet atau WiFi. Nah, semua itu adalah bentukan dalam era digital. Apa hubungannya sama entrepreneurship? Entrepreneurship sekarang itu adalah memang mereka entrepreneurship yang bergerak dalam bidang era digital karena hidupnya kita sudah di era digital. So, ini merupakan sebuah proses penerapan dalam tanda kutip adalah kreativitas dan inovatif yang tujuannya untuk memecahkan sebuah problem atau membaca sebuah peluang yang nantinya bisa dijadikan sebagai solusi untuk kita semuanya. Nah, jenis-jenis entrepreneur itu ada apa, Bu? Ada sosiopreneur. Sosiopreneur jelas dia bergerak bidang entrepreneur tapi bidangnya adalah sosial. Teknopreneur yang hubungannya sama teknologi. Religiopreneur berarti hubungannya sama religio. Ekopreneur yang basicnya ada green planner gitu kan yang basicnya adalah sustainability. Edupreneur yang bergeraknya di bidang pendidikan. Lalu apa sih rekan-rekan semuanya kunci entrepreneurship itu sendiri gitu kan? Kunci entrepreneurship itu ada yang namanya kreativitas. Karena yang kita jual gitu kan di entrepreneur adalah kreatif dan inovatif dan ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kolaborasi karena kita butuh yang namanya kolaborasi, teamwork, kerja sama tim, integrity dan networking. Karena orang entrepreneur, orang pembisnis itu biasanya kita memperbanyak relasi gitu kan itu akan meningkatkan feedback kita yang sangat luar biasa dan khususnya value dari bisnis itu sendiri. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau kita bidik di era digital, berarti itu kan hubungannya sama pemuda gitu kan. Pemuda yang sekarang itu bisnisnya yang macam gimana gitu kan. Gimana gitu ya, Bu ya. Nah, ini karakter yang harus dimiliki oleh generasi milenial gitu kan. Yang pertama dia harus melek teknologi. Kenapa? Karena kita udah hidup di era digital. Yang kedua bergantung pada mesin pencari. Jadi misal nih, aku lagi butuh sup yang enak, tinggal kita cari aja by searching gitu kan. Kita lagi butuh wisata yang recommended, searching aja di Google. The power of the era digital. Tertarik pada multimedia jelas, sudah nggak konvensional lagi, gitu kan. Membuat konten internet di YouTube,
TikTok, Instagram yang edukatif dan lain sebagainya. Dan learning by doing. Karakteristik generasi milenial itu adalah kita learning by doing, gitu kan. Karena itu akan lebih menampakkan diri kita. Who is he or who is he? Nah, rekan-rekan semuanya, kenapa sih kok kita itu apa ya? Bukan harus sih. Lebih tepatnya adalah peluang kita ketika kita menjadi seorang entrepreneur itu sangat luar biasa. Kita bisa lihat data pengangguran gitu kan di Indonesia itu sangat luar biasa. Gitu kan? Mulai dari tingkat SMK, SMP, SD, universitas, SMA dan lain sebagainya. Oh, ternyata penganggurannya sangat tinggi. Sekitar 7,01 juta. Nah, daripada lu nganggur gitu kan, better kita menjadi seorang entrepreneur, kita leaderin bisnis kita jalankan bisnis kita. Nah, pebisnis yang seperti apa? Ya, yang ngikutin di era digital. Contoh, kita tahu Bukalapak. Siapa yang memiliki? Ahmad Zaki. Kita tahu fashion hijab Elzata. Siapa yang nggak kenal brandingnya Elzata? Bu Eli Dawati. Nah, harapan saya adalah rekan-rekan bisa mencetuskan hal-hal yang seperti ini. Kalian bisa menjadi yang di foto ini, gitu kan? Terus, ada merek hijab Sport Nur. Ada Adi Dharma Sudrajat yang memiliki. Jadi, kamu dikenal sebagai, oh, Budiana sebagai womanpreneur. Kalau saya bidangnya sih di fashion ya. Saya punya branding hijab namanya Dian Hijab. Saya juga punya Kria gitu kan, namanya adalah Manuale. Jadi bisnis-bisnis itu yang memang saya jalankan saat ini, selain saya jadi konsultan dan lecturer, gitu kan. Nah, harapan saya adalah kalian semua dikenal dengan background yang seperti itu, gitu kan. Rekan-rekan semuanya seperti itu. So, entrepreneurship itu, Bu, apa ya? Entrepreneurship itu ya by the future with the present value. Kamu menampakkan present value atau nilai kamu sekarang untuk the future, untuk nilai yang nantinya. Untuk kamu dapatkan nilai feedbacknya itu nanti. Kamu harus ngapain? Disiplin, detail, bisa membaca peluang, opportunity apa sih yang bisa kita ambil gitu kan? Result oriented dan bisa menciptakan peluang. Nah, rekan-rekan semuanya ketika kalian sudah punya ide gitu kan, kalian sudah punya sifat atau sikap pebisnis, kalian juga sudah punya ide gitu kan. Coba sih ide kalian itu plotting di sini. Namanya kita mengenal bisnis model canvas. Bisnis model canvas itu apa sih, Bu? Bisnis model canvas itu adalah sebuah alat atau tools untuk nge-create sebenarnya ide saya ini cocok nggak, dibutuhkan sama pasar nggak, sesuai nggak dengan era yang sekarang. Value proposition, nilai yang saya tawarkan apa? Jadi ini kolomnya, setiap kolom diisi bloknya. Ya, ini adalah contoh BMC. Nanti bisa kalian pelajari kita pelajari di next, gitu ya. Nah, lingkup kewirausahaan seperti apa? Sangat banyak ya rekan-rekan semuanya ya. Ini bisa dicek sendiri gitu kan. Nah, rekan-rekan semuanya, pada dasarnya setiap orang itu memiliki yang namanya peluang yang sama besar untuk bisa menjadi pelaku usaha. Tinggal kamu akan take or no gitu ya. Kamu akan yes or no. Kamu akan mengambil peluang itu atau enggak. Ya, Bu, Bu Diana kenapa punya Dian Hijab? Karena branding hijab itu juga sudah sangat banyak. Karena saya punya karakter unik. Saya membaca sebuah peluang ada di situ. That's why saya terjun di bidang fashion. Gitu ya. Itu salah satu contohnya. Rekan-rekan semuanya tidak ada yang lebih hebat dari yang lainnya. Yang membedakan hanyalah usaha rekan-rekan. Jadi mau bagaimanapun kita rencananya, tapi kalau rencana itu tidak doing by learning, tidak kamu laksanakan, ya itu hanyalah rencana. Tapi kalau mau jadi usaha, ya harus melakukan. Oke rekan-rekan semuanya, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Gitu kan, kalau boleh saya simpulkan, entrepreneur itu dia tidak akan terlepas dalam dua hal. Yang pertama adalah kreatif, yang kedua adalah inovatif. Jadi ini berkolaborasi bersama untuk membaca sebuah peluang yang ada, menjawab sebuah peluang yang ada untuk menjadikan sebuah solusi di era saat ini. Dan itulah ada yang dikatakan sebagai bisnis. Dan rekan-rekan semuanya, bisnis itu tidak hanya rencana gitu kan, tapi bisnis itu harus dijalankan karena hanya kalau misalnya hanya rencana saja itu hanya sebatas rencana. Jadi bisnis itu bergerak, kita tahu dia jalan atau enggak karena kita lakukan. Oke rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan rekan-rekan bisa chat di kolom forum diskusi kita gitu kan pada pertemuan kali ini. Salam sukses selalu, salam hebat, salam entrepreneur. Terima kasih.